Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Fafian Kids. Di video kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang lebah. Lebah merupakan salah satu serangga yang memberikan banyak sekali manfaat bagi kesehatan kita. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman subscribe dulu ya channelnya. Setelah itu klik tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru dari channel Fafian Kids. Jangan lupa juga share videonya ke teman dan saudara agar Fafian semakin semangat dalam membuat video edukasi terbaik untuk teman-teman semua. Sekarang teman-teman duduk yang manis ya, karena kita akan memulai videonya. Selamat menonton. Lebah merupakan serangga yang hidup secara berkoloni. Di dalam koloni tersebut terdiri dari ratu lebah, lebah jantan, lebah pekerja, dan lebah pengasuh. Perlu teman-teman ketahui, madu yang biasa kita konsumsi itu dihasilkan oleh lebah pekerja. Jadi hampir sepanjang hidup lebah pekerja bertugas untuk mengumpulkan serbuk sari bunga dan nektar yang nantinya akan dibuat menjadi madu. Dalam memproduksi madu, lebah pekerja ini akan saling bekerja sama satu sama lain dan mereka dapat berkomunikasi melalui tarian. Uniknya, tarian mereka akan menunjukkan peta atau arah sumber makanan kepada sesama lebah pekerja lainnya. Madu memiliki banyak sekali manfaat yang bagus untuk kesehatan tubuh kita ya teman-teman. Karena rasanya yang sangat lezat, seringkali kita mengkonsumsinya lebih dari 1 sendok teh ya. Apakah teman-teman sudah tahu? Jika setiap 1 sendok teh madu yang kita konsumsi itu dibuat oleh sekitar 12 ekor lebah pekerja yang hilir mudik sarang dan sumber makanan. Setelah itu, para lebah pekerja mengolahnya menjadi madu selama lebih dari 5 minggu. Lebah dapat terbang sejauh 25 km per jam dan 200 kepakan sayap per detik. Selain itu, lebah juga dapat menemukan sumber makanan terbaik untuk diproduksi menjadi madu. Nah, sekarang kita akan mengenal 6 keistimewaan lebah yang dapat dijadikan inspirasi oleh manusia. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa kita sebagai manusia harus belajar atau mengambil inspirasi dari seekor lebah? Alasannya karena lebah memakan makanan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan sesuatu yang dihinggapinya. Nah, jadi karena beberapa alasan itulah kenapa lebah dikatakan sebagai serangga yang istimewa. Agar lebih jelas, kita simak video berikut ya teman-teman. Pertama, hinggap di tempat yang bersih dan hanya memakan makanan yang bersih. Lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga atau tempat-tempat bersih lain yang mengandung madu dan juga nektar. Begitu juga dengan kita sebagai manusia. Kita harus mencari dan memakan makanan yang baik dan juga halal. Jangan memakan makanan hasil mencuri, korupsi, dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya.
kedua, mengeluarkan sesuatu yang bersih. Sesuatu yang dikeluarkan oleh lebah adalah madu yang menyehatkan bagi manusia. Maka dari itu, lebah dapat dikatakan produktif dengan kebaikan jika dibandingkan dengan hewan lain yang hanya mengeluarkan sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Begitupun dengan kita sebagai manusia. Segala sesuatu yang keluar dari dalam diri kita haruslah hal-hal yang baik. Ketiga, lebah tidak pernah merusak. Ketika lebah menambatkan dirinya di atas dahan, dahan itu tidak pernah rusak atau patah. Artinya, walaupun lebah tidak diberi akal dan pikiran, mereka tidak pernah merusak lingkungan hidupnya. Hal tersebut tentunya berbeda dengan manusia. Di luar sana masih banyak manusia yang justru malah berlomba-lomba merusak lingkungan hidupnya sendiri tanpa memikirkan akibat buruk yang suatu hari nanti mungkin akan terjadi. Keempat, pekerja keras. Ketika keluar pertama kali dari biliknya saat menetas, lebah pekerja membersihkan bilik sarangnya untuk telur baru. Setelah itu, mereka akan terbang ke sana kemari untuk mencari nektar yang nantinya akan mereka olah menjadi madu. Begitupun dengan kita sebagai manusia. Kita harus bekerja keras dan harus selalu semangat ya. Kelima, selalu bekerja sama dan tunduk hanya kepada satu pemimpin. Mereka tidak pernah menyendiri karena lebah selalu hidup di dalam koloni yang besar. Ketika bekerja, mereka selalu bekerja sama dan masing-masing dari lebah-lebah tersebut mempunyai tugas sendiri-sendiri. Ketika mendapatkan sumber sari madu, mereka akan memanggil teman-temannya untuk menghisapnya. Setelah itu, koloni lebah hanya tunduk kepada satu pemimpin, yaitu Ratu Lebah. Keenam, tidak pernah melukai jika tidak diganggu. Lebah tidak pernah memulai untuk menyerang. Mereka hanya akan menyerang ketika mereka merasa terganggu atau terancam. Dan ketika mereka mempertahankan diri atau menjaga kehormatan koloninya, seekor lebah akan memanggil teman-temannya dan kemudian mereka akan menyerang si pengganggu tersebut secara bersama-sama. Lebah akan langsung mengeluarkan sengatan mematikannya, teman-teman. Sengatan lebah ini bisa mengakibatkan rasa sakit, bengkak, dan yang paling parah dapat mengakibatkan kematian. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.